Kira enaknya bahas apa kita ini, mbak-mbak yang cantik ini? Dari segi volume itu yang paling tinggi adalah sawit, turunan sawit. Baik sih, baik tidaknya itu kan tergantung dari personnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Agri di Kidan Podcast. Podcastnya Karantina Pertanian Medan. Tenang dong. Pagi ini saya kedatangan tetangga sebenarnya. Tetangga masa gitu kan ada judulnya. Tapi tidak, inilah sama-sama berseragam kita ya kan, dari Balai Besar Karantina Pertanian Belawan. Tangan lagi dong. Silakan perkenalkan diri dulu. Dari sini mbak-mbak yang cantik. Silakan. Mbaknya yang sendiri yang enak dong. Iya, silakan perkenalkan saya dulu. dulu ya. Iya. Saya Umi Kalsum Lubis, SPMP dari Karantina Pertanian Belawan. Kebetulan saya adalah fungsional ya, fungsional ahli, ya APT namanya, analis perkarantinaan tumbuhan. Jadi dan kebetulan tugas saya itu di Belawan itu menangani masalah ekspor. Oh, ekspor. Ya. Ya, nanti itu kita akan bahas ya. Ya. Kita akan bahas kemudian. Ya. Silakan sebelahnya. Halo, kenalkan nama saya Dr. Hewan SK Yanti Pasaribu. Sama dari seperti Bumi dari Karantina Pertanian Belawan. Saya sebagai dokter hewan karantina ahli pertama. Dan tugasnya saya di domestik antar area dan di impor. Oh, masuk impor juga ya. Iya. Kira-kira enaknya bahas apa kita ini, mbak-mbak yang cantik ini? Bahasa apa? Saya Bahasa karena Iya, hari ini memang kita ditugaskan khusus saya terutama. Hari ini sebenarnya banyak tamu juga yang akan kita bahas, yang kita undang. Tapi yang datang pertama itu dari Karantina Belawan. Membahas tentang ekspor. Program Karantina Pertanian sendiri atau Kementerian Pertanian. Ya kan? Sudah banyak lah kita dengar itu gratis. Gerakan 3 kali ekspor yang terus dipacu oleh Menteri Pertanian sendiri ya, SDR ya. Kira-kira menurut saya manggilnya anaknya apa? Kak Uni ya? Ya boleh, biar kelihatan Kak Uni muda. dan dengan Kak SK ya? Ya. Kalau sudut pandang ekspor dari fungsional nih, menurut Kak Uni, karantina tumbuhan itu seperti apa? Gimana? Ya, kita sebagai fungsional ya, kita kan tugasnya menjalankan undang-undang, di mana ekspor itu, tadi itu ya? ya, kalau sekarang Undang-Undang 21 gitu kan, setelah tahun 2019 direvisi dari Undang-Undang 16, jadi sekarang Undang-Undangnya karantina itu Undang-Undang 21. Dan untuk bicara tentang ekspor ini di Undang-Undang 19 itu, Undang-Undang 16 yang lama itu ada sedikit perbedaan dengan undang-undang yang baru, di mana kalau yang sebelumnya itu ekspor itu dipersyaratkan oleh negara tujuan. Jadi jika dipersyaratkan negara tujuan baru kita sertifikasi. Nah, sekarang ini di Undang-Undang 21 diwajibkan untuk semua media pembawa. Nah, itu yang harus tetap kita sosialisasikan walaupun sudah 2 per 3 tahun masih tetap kita sosialisasikan gitu. Kalau dari Mbak SK sendiri? Kalau dari sudut pandang saya sendiri, ini merupakan program pemerintah khususnya dari Kementerian Pertanian, terutama dari Menteri Pertanian sendiri yang membuat gerakan 3 kali ekspor. Itu tujuannya sangat baik untuk meningkatkan ekspor itu sendiri sehingga menambah devisa negara dan semakin membuka luas mitra dagang kita dengan negara lain. Lapangan pekerjaan. Yes, benar. Kalau dari karantina tumbuhan sendiri di Belawan, komoditas pertaniannya yang paling banyak diekspor itu apa? Ya, untuk di Belawan dari segi volume ya, dari segi volume itu yang paling tinggi adalah sawit, turunan sawit.
ya ada seperti minyak, RBD dan sebagainya, teman-temannya, CPO itu. Kemudian yang kedua juga dari sawit juga, dari dari kayak PKE gitu, dari limbah-limbahnya. Itu kan dari segi volume dia tinggi ya. Kemudian ada lidi, ada kopi. Tapi kalau dari segi frekuensi, kita yang paling tinggi itu masih kopi. Yang paling sering dikirim. Kalau kopi memang saya rasa minuman sejuta umat ya. Iya. Semua digemari ya kan. Siapa yang nggak suka kopi? Siapa yang nggak suka ngopi? Iya. Bahkan kita dulu nongkrong pun pasti ngopi ya kan. Iya. Bukan ngeteh. Iya. Jadi lebih banyak kopi ya. Kopi. Pasarnya itu yang terbesar ke Amerika. Itu kalau volume tiap bulan itu pasti lebih banyak ya kan. Apalagi ini kan Belawan sendiri merupakan balai besar karantina pertanian sendiri ya kan. Iya. Oke. Selain itu lidi tadi saya dengar. Lidi ada, itu limbah juga, limbah dari sawit. Nah, ini dia lidi yang harus kita lihat ini. Karena saya menurut saya lidi itu untuk nyabu ya kan. Iya. Mungkin di rumah tiap rumah ada ya kan. Oh, sate juga ya kan. Tapi sate dari bambu Mas ya. Banyak. Kalau lidi pasarnya kemana? Pasarnya lidi itu banyak ya. Ada Pakistan, Cina, India. Terus kemudian ada ke Iran, ada banyak ke Thailand. Cuman belakangan yang India ini kan ada larangan ya kemarin dari kita, dan sekarang juga masih belum bisa kita sertifikasi untuk yang India. Jadi lidi ini juga banyak macamnya ya permintaannya. Kalau Cina itu lebih suka ke lidi yang dari pohon kelapa, dari kokos nusipera gitu kan. Kemudian kalau untuk ke Pakistan dia biasa ambil yang dari sawit. Jadi frekuensinya yang paling tinggi ini yang sawit ini. Sawit ini yang besar-besar itu ya? Lebih besar dia lidinya? Lebih kecil, yang besar malah nipah. Lidi nipah yang besar. Dan dari segi harga pun nanti lebih tinggi yang nipah ini karena dia tebal. Lebih kuat mungkin ya. Oke, teman-teman sahabat podcast Karantina Medan, ini dia penjelasan dari teman kita tadi dari Balai Karantina Pertanian Belawan ya kan, balai besar dia menjelaskan. Nanti mungkin kalau sumpama ada pertanyaan atau masih kurang puas atau bagi teman-teman yang ingin ekspor, ya kan, ekspor membuat dompet tebal lah. Tujuannya kan cuma itu ya. Ya, silahkan nanti dihubungi teman kita ini nanti atau datang langsung ke Karantina Belawan ya kan. Kalau untuk Mbak SK sendiri, kalau volume untuk karantina hewan yang diekspor itu banyak juga? Banyak. Salah satunya itu pakan hewan ternak. Pakan hewan? Pakan hewan ternak sama bahan baku pakan juga. Bahan baku pakan. Negara tujuannya? Negara tujuannya ada Malaysia, Kanada, ada Uni Emirat Arab. Kalau volumenya masih banyak juga, Pak? Tapi sedikit ada dari tahun yang lalu ada sedikit signifikan agak penurunan atau naik? Ada sedikit. Penurunan. Tapi tidak terlalu jauh sih. Gitu. Nggak jauh ya. Jadi ya itulah devisa untuk negara kita ya, tujuannya kan termasuk program pemerintah juga tadi kan, program karantina apa? Gratiex. Gerakan 3 kali lipat ekspor. Betul sekali. Ini dia yang harus kita tampilkan bagi UMKM tadi yang ingin mengekspor tadi ya kan. Kira-kira di persyaratan di karantina sendiri susah apa enggak sih? Kalau untuk yang seperti itu, selain kita tahu persyaratan negara tujuan gitu kan, ya kan? Kalau dari karantina kita sendiri, Belawan sendiri itu susah nggak? Ya nggak susah. Jadi Karantina Belawan ini memang berkomitmen ini untuk mendukung Gratiex tadi ya, yang 3 kali lipat ya kita harapkan bisa meningkat. Jadi peningkatannya itu bukan hanya dari segi volume ya, dari segi frekuensi, kemudian dari segi penambahan negara tujuan ataupun buyer ya, penambahan buyer. Tumbuhnya eksportir baru yang kita kembangkan seperti tadi lah, UMKM ini kita bantu ya, kan? Kita bina untuk bisa mengekspor kan gitu. Kemudian juga peningkatan keragaman komoditas yang diekspor. Jadi yang sebelumnya belum pernah diekspor, kita
kita usahakan untuk bisa diekspor itu kan Iya. jadi bertambah gitu. Itu pengertian dari GratiX tadi gitu Kalau kan. seumpama gini, Mbak ya. Ini ada petani nih, kelompok-kelompok kecil UMKM tadi yang kecil ini, ya kan. Mereka belum tahu nih mau buangnya kemana, ekspornya kemana, gitu ya kan. Kira-kira di karantina sendiri bisa membantu. Ya, iya mudah. Seumpama ada nggak sih buangan kopi saya gitu loh, atau ke negara mana yang kira-kira bisa ngambil kopi saya gitu. Iya. Kira-kira bisa membantu karantina sendiri. Ada linknya atau ada link atau ada asosiasi yang bisa disampaikan ke petani-petani kecil gitu. Oh gitu. Ya ini mungkin yang nonton ada juga ya UMKM kecil iya. atau personil petani-petani Betul. milenial yang sudah punya bahan baku diekspor tapi nggak tahu mau ngekspor kemana Dengan gitu skala ya. kecil gitu iya. ya. Jadi gini. Kalau untuk kita di Belawan, kita punya namanya pojok ekspor. Nah, pojok ekspor itu disitulah tempat untuk mempertemukan antara petani-petani tadi yang punya pasar, yang belum punya pasar, dengan eksportir. Dia punya pasar, punya buyer, tapi nggak punya bahan gitu kan. Nah, jadi kita eksportir itu ada yang welcome untuk dibuka gitu kan. Jadi kita sering kedatangan petani gitu kan. Bahkan dari Humbahas kemarin datang gitu kan. Banyak ya? Kami punya barang nih tapi kami nggak tahu, dari situ kita sambungkan. Pojok ekspor namanya. Iya, tadi pojok ya. ekspor karantina pertanian Belawan. Nanti bagi pemirsa yang pengen berkunjung nanti Oke, kita silakan. bantu di situ. Nanti kalau seumpama teman-teman yang ingin, kita udah buka nih, ya kan? Kita buka, tapi nanti bagi petani atau kawan-kawan yang masih bingung mau dibuang kemana, silakan datang ke karantina pertanian Belawan. Nah, nanti di situ kawan-kawan di Belawan akan menyampaikan, mengasih solusi ya kan, berbincang-bincang. Menjadi penyambung lah, Penyambung benar lebih tepatnya, antara eksportir ya kan? dengan petani. Betul. Nah. Kalau di karantina hewan sendiri, Mbak, untuk yang komoditas seperti pakan hewan, pakan ternak ya kan, pakan ternak, itu banyak memang ya di ininya. Iya lumayan sih, ada peningkatan juga sih pakan ternak untuk negara peminta dari negara luar gitu. Dari Indonesia ini ya, Iya, banyak dari diminati. Indonesia. Banyak Korea diminati. kemarin dia Bu, ya. Korea, kemarin Korea datang. Selatan juga ada. Korea. Oke. Jadi lebih, kalau di tahun 2022 ini negara bertambah tujuannya Iya, ya, tujuan benar. ekspor kita itu bertambah. Jadi lebih baik juga seperti Iya. itu ya kan. Kadang-kadang Iya. kalau saya sumpah menjadi petani nih bingung, aduh, pemerintah menggalakkan ekspor. Ya sebenarnya informasi yang seperti ini sangat baik sebenarnya untuk masyarakat yang mungkin tidak mengetahui. Iya. Jadi keterbukaan informasi seperti Betul. ini sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Seperti tadi petani-petani milenial, kan sekarang banyak petani milenial itu Iya. yang jiwa entrepreneurnya itu tinggi gitu kan. Jadi Di bahasanya. jiwa entrepreneurnya tinggi ya. Karena sekarang orang bener kalau di kita milenial ini mindsetnya itu mindset yang bukan untuk menjadi pegawai sekarang. Betul, Tapi jadi ke pengusaha ya kan? pengusaha, Ya, bisnis. lebih menjanjikan seperti itu, tapi Gitu. kita bersyukur juga Mas. Iya. Jadi pegawai. Jadi nggak malu lagi jadi petani. Iya, bener. Nggak perlu malu, Nggak bener, perlu bener, malu bener jadi nggak perlu petani, malu. ya. Oke. Iya kan? Sekarang milenial banyak yang muda-muda malah ya Iya, kan? kan Menteri bilang menjadi petani itu keren. Keren benar. Salah satu saya juga sih sebenarnya berasal dari keluarga petani memang, Iya. tapi ya itulah ya, tadi memang udah takdir menugas. Tapi saya rasa untuk jadi petani, benar kata Menteri, itu luar biasa jadi Iya. petani sekarang. Iya kan? Kalau seumpama kita tahu pasar, apalagi kita sekarang untuk petani-petani kecil itu udah banyak program-program pemerintah gitu Iya. kan. Salah satunya dari Kementan itu Iya. menyalurkan apa Iya. yang kita itu nggak tahu Iya, gitu kan. Sebenarnya gitu. Dari Kementan sekarang punya program JPN namanya, JPN Jaringan Pertanian Nasional. Nah. Jadi kita sudah punya aplikasinya namanya Lumbung In. Di situ kita bisa search apa Oke. aja yang tersedia. Nanti teman-teman bagi yang nggak ngerti, bawahnya cip, entah gimana nanti ya. Kita buat lah Kita pokoknya. Ya terus gimana? JPN Pokoknya tadi? Kementerian Pertanian itu mendukung sekali lah untuk peningkatan ekspor ini. Nah, kita di Belawan juga ada namanya program mobile ekspor. Artinya
jika ada petani-petani yang pengen didatangin sama karantina pertanian Belawan, kepengen tahu informasi persyaratan negara tujuan, kepengen tahu informasi bagaimana cara menyalurkan barangnya ini, kan belum punya buyer, belum tahu gimana prosedurnya. Pojok ekspor. Enggak, itu tadi pojok ekspor di kantor. Ini kita mobile ekspor kita yang ke kantor. Misalnya kita ke Simalungun kemana gitu kan. Boleh nanti. Jemput bola ya? Ya, kita yang ke sana. Sekarang gitu. seperti itu. Jadi memang udah ada titik-titik yang memang nanti kalau seumpama memang petani yang masih belum tahu kayak mana seperti pojok ekspor tadi, kita yang jemput bola ya. Ya, sebenarnya begini Pak Agri, Jangan bukan Bapak lah. jadi Mas ya Mas. Mas Agri, dari kelihatan tua gitu ya. Mas Agri. Oke ini. Jadi Mas Agri. Just kidding ya kan. Sebenarnya kan seperti kata pepatah, meraih itu lebih mempertahankan lebih sulit daripada meraih gitu kan. Artinya untuk mencari pasar di luar ya itu kan susah, tetapi mempertahankannya itu lebih susah lagi. Nah sekarang ini kita konsen malah untuk mempertahankannya karena udah banyak yang lepas ini. Ya kan, kayak Konja kemarin ya, Konja itu ditutup, sekarang kita coba lagi untuk buat protokol udah bisa lagi kan gitu. Terus kayak jahe kita lepas kan udah ditutup sama Jepang, jahe dari Indonesia. Lidi kita juga masih ditutup. Nah itu yang harus kita pertahankan. Bagaimana caranya? Itulah kita yang on the farm ya. Itulah mobile export tuh langsung turun ke lapangan. Langsung petugasnya gimana sih nanganinya, gimana sih budidayanya supaya permasalahan-permasalahan di bawah itu dikasih tahu juga. Supaya keberterimaan negara tujuan terhadap produk kita itu tetap bisa kita pertahankan. Artinya kalau secara garis besar kualitas komoditas pertanian kita itu baik nggak sih kalau di negara tujuan menurut Kak Umi ini? Ya baik sih, baik tidaknya itu kan tergantung dari personnya masing-masing. Tapi terkadang gara-gara satu perusahaan kita bilang yang membuat kesalahan, dampaknya itu nanti global, se-Indonesia dampaknya. Makanya kita itu yang selalu kita pesankan. Harus hati-hati, kualitasnya memang benar-benar tugas kita juga sebagai karantina juga kan. Iya, dan isu yang berkembang saat ini adalah keamanan pangan, itu yang paling penting. Seperti Jepang itu untuk mengekspor kopi kan dia mempersyaratkan bebas dari residu pestisida. Betul, itu harus diuji dulu, baru bisa kita terbitkan sertifikatnya. Kemudian Cina yang paling ketat sekarang untuk produk-produk makanan dan obat, ya kan? Dia mempersyaratkan registrasi customnya yang di Cina, GACC mempersyaratkan registrasi yang untuk masuk ke registrasi itu kita harus lihat produksinya. Sama kayak di karantina Medan itu seperti sarang burung walet. Iya, sarang burung walet salah satunya kalau kita kopi gitu, produk-produk makanan lah kan. Produk makanan. Ya itu yang harus diregistrasi. Ya itulah sekarang yang konsen negara-negara luar itu yang sudah maju, dia mau keamanan pangan. Dia mau biar mahal asal aman gitu. Tetap. Ya saya rasa kalau untuk komoditas pertanian kita contohnya seperti kopi, ya nggak kalah saingan juga kopi kita rasanya ya kan? Iya kan? Luar biasa di mana-mana, di negara manapun. Ya termasuk Meksiko juga kan banyak kan pengekspor kopi juga kan. Tapi Indonesia juga nggak kalah, ya kan? Kalau bicara kopi pasti bicara rasa gitu. Tetapi sekarang malah isu penggunaan pestisida itu kan untuk kopi-kopi organik, itu yang lebih diminati. Makanya kan sekarang Amerika mempersyaratkan ekspor kopi itu ada sertifikat organiknya. Sertifikat organik. Iya, begitu. Jadi untuk keamanan pangan itu tadi ya kan mereka tujuannya udah arahnya ke depan seperti itu. Makanya saya berpesan ya kalau bagi pemisah-pemisah yang berkecimpung di bidang pertanian agar tidak menggunakan zat-zat kimia seperti pestisida itu terlalu berlebih. Gunakanlah sesuai anjuran dan kalau bisa diganti aja sama yang alami gitu ya, karena memang itu yang kita sampaikan ke lapangan ke petani-petani, itu yang kita sampaikan. Oke. Pertanyaan terakhir buat Mbak SK. Harapannya ke depan seperti apa? Ya harapannya
gerakan 3 kali ekspor ini bisa lebih ditingkatkan Lebih gitu. tingkat lagi. Karena memang program ini sangat baik ya. Memang banyak kemajuan, peningkatan secara dari komoditi, dari volumenya juga bertambah, dari negara yang pengimpor dari sana juga banyak yang masuk ke Indonesia juga semakin banyak. Jadi kita welcome dari negara-negara luar, dan kita sebagai karantina, sebagai garda terdepan selain untuk mencegah hama penyakit hewan karantina dari kami sendiri di karantina hewan, betul. kita juga pelayanan yang terbaik gitu, pelayanan yang sangat cepat itu dari kita sendiri harapannya dari karantina, dan setiap petani gitu bisa terbuka informasi untuk bagaimana cara mengekspor gitu semakin lebih cepat, jadinya gerakan 3 kali ekspor ini lebih terlihat nantinya ke depannya. Oke. Di tahun ke depannya. Kalau dari Kak ini sendiri seperti apa? Harapannya Harapan di 2023 ya? 2023. Jadi harapan kita ini sebelumnya kita sampaikan kalau ekspor dari Belawan ya khususnya Belawan. meningkat tahun ini, tapi di 2023 kita harapkan lebih meningkat lagi. Kita harapkan Lebih naik lagi ya? Ya, lebih banyak tumbuh eksportir baru dari kaum milenial Ya, yang sudah jiwa-jiwa kita bina. Kan mungkin dari karantina Medan juga pasti ada ya binaannya ya. betul. Makin banyak yang mampu mengekspor gitu langsung. Kemudian komoditas ekspor kita juga keberagamannya bertambah gitu, karena sekarang juga banyak dari luar itu yang minta produk-produk limbah gitu, produk-produk yang bukan produk utama gitu, seperti pakan ternak itu kan dia menggunakan kulit ari kopi, Ya, menggunakan betul sekali. tongkol jagung yang memang harusnya limbah yang kita nggak tahu mau buang kemana, itu bisa kita olah menjadi produk ekspor yang bernilai ekonomis, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, kemudian mampu menyumbang devisa negara. Iya. Mungkin kan gitu kan? Amin. Kemudian satu lagi untuk petani, seperti yang saya katakan tadi, bijak-bijaklah menggunakan zat kimia. Ya, Karena hati-hati lah memang ya. isu yang berkembang saat ini adalah tentang keamanan pangan. Oke. Nah, itu. Itu sebenarnya garis yang perlu digarisbawahi. Keamanan pangan. Karena ke depan negara-negara yang meminta produk-produk kita itu mereka tidak ada pestisida, lebih ke organik. Lebih Iya. banyak permintaan seperti itu. Sudah makan? Kita mau dapat undangan makan ini ya. Nanti maksud saya kita hidangkan Jangan nih. Langsung sebelum makan kita bincang-bincang dulu tadi itu di sini. Wah, Umi, ada pantun nggak sih? Inilah Karena bisnisnya di Sumatera Utara ini harus Melayu harus berpantun. Enggak, karena memang kalau di Belawan itu brandednya Umi pantun. Pantun. Jadi harus wajib ada pantun. Kita harus dengar dulu Iya. pantunnya. Kita lihat kopeannya ya. Ya. Ya, ini bunga krisan berwarna-warni. Sayang batangnya tertutup lumut. Pemerintah, eksportir dan petani, mari kita dukung peningkatan ekspor produk pertanian dari Sumut. Satu lagi ya. Oke, lanjut. Ada jalan-jalan keliling komplek. Cakep. Tapi jangan tergesa-gesa. Oke. Komitmen bersama sukseskan Gratiex. Oh, Ekspor meningkat, petani sejahtera, bertambah devisa. cakep. Kalau Mbak Eska ada pantun? Saya bagian nyanyi aja. Boleh lah kalau mau nyanyi, silakan. Oke teman-teman semua, itulah tadi bincang-bincang kita dari kawan teman-teman dari Karantina Pertanian Belawan, ya kan, terkait gratis tadi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung datang ke kantor atau nanti media sosial mereka, nanti kita tampilkan juga ya kan, untuk komunikasi ataupun apapun bentuknya. Bagi teman-teman yang skala kecil, silahkan aja ngopi-ngopi di pojok ekspor tadi di kantor ya kan, akan disambut baik dengan teman-teman kita yang di Belawan ini karantina, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng nanti ya kan. Ini baru yang cantik aja kita undang, yang gantengnya belum ya. Masih banyak loh yang ganteng-ganteng nanti. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan, Ibu Leni Hartati Harahap,
atas kesempatannya ini, terus berkembang, terus sehat kita semua di sini. Jangan lupa sehat selalu, ya kan, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita dilindungi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.